Pak, minggu depan Berham ujian. Takut nilainya jelek, nanti mempermalukan orang tua. Tugas Berham adalah belajar semaksimal mungkin untuk bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan, bukan untuk mengejar nilai tertinggi. Memang hidup ini dipenuhi banyak kekhawatiran. Aku ingin mendapat nilai terbaik supaya jadi pandai. Setelah pandai, aku mau jadi kaya. Kenapa ingin kaya? Orang kaya adalah yang berhasil mengumpulkan banyak harta bagi dirinya sendiri. Namun hal itu bukanlah menjamin kebahagiaan manusia. Karena sandaran yang bukan Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu tidak akan membahagiakan ya Opa. Wah, itulah hasil belajar firman-Nya. Hari ini, sabda Tuhan kepada kita yaitu tentang bagaimana Yesus yang sudah meninggalkan segala kenikmatan surgawi masuk ke dalam dunia. Dan ternyata pada waktu dewasa dia ditangkap oleh pasukan bersenjata pedang dan pentung. Luar biasa, yuk kita perhatikan baik-baik. Halo anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali ya di dalam Renungan BDKA, dan tema kita pada hari ini adalah tentang menggenapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Diambil dari Markus pasal 14 ayat 48 hingga ayat yang ke-49. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, biarlah kami dipersiapkan pada hari ini untuk membahas firman Tuhan. Biarlah kelimpahan firman Tuhan itu melimpah di dalam hidup kami. Dan Tuhan menolong dengan Roh Kudus agar kami memahami apa yang dinyatakan lewat firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus ditangkap. Penangkapan Tuhan Yesus oleh para tentara-tentara, mereka datang dengan bersenjatakan pedang dan juga pentung. Tuhan Yesus diperlakukan seperti penjahat, ya. Mereka membuat Tuhan Yesus menjadi sangat sedih dengan perlakuan ini. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah harus ditangkap pada malam itu juga di sekitar Taman Getsemani. Oleh karena mereka harus membawa dia dan menghukum dia. Tuhan Yesus bahkan berkata bahwa mereka itu melawan dia dan seolah-olah memperlakukan dia seperti penjahat besar, seperti seorang pembunuh yang sangat kejam sekali. Padahal dia jauh dari sikap-sikap seorang pembunuh, seorang penjahat yang besar, anak-anakku. Nah, hal ini sangat mendukakan Tuhan Yesus, ya. Ia sedih diperlakukan seperti itu, ditangkap malam-malam. Nah, mengapa Tuhan Yesus ditangkap malam-malam? Apa kalian tahu, anak-anakku? Ya, Tuhan Yesus ditangkap pada waktu malam hari karena pada siang hari ada begitu banyak rakyat orang yang akan menyaksikan penangkapan Tuhan Yesus, dan mereka akan mencoba menghalangi dan mungkin saja mereka akan membela Yesus dan mereka akan menjadi perlawanan bagi para tentara tersebut, anak-anakku sekalian. Karena itu mereka menangkap Tuhan Yesus pada waktu malam hari, pada tempat yang sunyi yang tidak dilihat oleh orang-orang, ya. Sebab pada waktu itu nama Tuhan Yesus sedang bersinar, terkenal, populer. Jadi rakyat banyak sangat menyukai khotbah-khotbah Yesus, bukan? Dan rakyat banyak yang merasa mendapat berkat dengan mujizat-mujizat Yesus itu dapat membela Yesus. Dan para orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala yang menangkap Yesus tidak mau hal itu terjadi. Mereka takut jika siang hari Yesus akan dibela oleh
orang banyak. Karena itu, mereka sembunyi-sembunyi pada malam hari saat menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui hal itu akan terjadi. Saat itu akan tiba. Karena apa? Karena itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Ia tahu hal itu sudah dinyatakan di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama, anak-anakku ya. Bahwa demikianlah seharusnya ia akan ditangkap pada malam-malam dan ia harus menderita dengan cara yang demikian ya. Yesus akan ditangkap seperti seorang penjahat yang besar meskipun sekalipun dia bukanlah penjahat. Malah dia tidak berdosa sama sekali. Dia tanpa dosa tetapi dia harus menanggung semuanya itu ditimpakan kepada dirinya sehingga dia dipermalukan, diolok-olok dan Yesus menerima perlakuan yang demikian, anak-anakku. Banyak orang yang tidak taat dan tidak rela di dalam hidupnya mendapatkan perlakuan atau perintah dari Allah, tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika melayani di dalam dunia, dia begitu taat dan begitu rela di dalam menjalankan perintah Allah. Contoh yang kalian bisa lihat anak-anak sekalian, bagaimana seorang Raja Saul di dalam perjanjian lama, bukan? Bagaimana dia ketika diperintahkan oleh Nabi Samuel untuk menunggunya sebelum dia mengorbankan korban-korban bakaran bagi Tuhan. Saul berpikir, aku seorang raja dan aku harus menunggu Samuel. Dan Samuel dirasakan pada waktu itu begitu lambat dia datang sehingga Saul tidak sabaran untuk mempersembahkan korban. Padahal yang bertugas mempersembahkan korban bagi Allah di dalam perjanjian lama adalah seorang nabi, bukan seorang raja. Karena itu kemudian Samuel mengatakan bahwa Saul dihukum oleh Allah. Saul tidak berkenan di hadapan Allah karena Saul tidak mau mentaati perintah dari Allah. Demikian juga seorang nabi yang lain anak-anakku sekalian, yakni Nabi Yunus. Nabi Yunus memang dia taat pada Allah pada akhirnya. Walaupun di awal-awal dia tidak mau taat, tetapi kemudian dia taat, tetapi ketaatannya tidak disertai dengan satu kerelaan. Kalian ingat bukan bagaimana Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada Niniwe bahwa mereka harus bertobat jikalau mereka ingin selamat. Tetapi Yunus tidak rela orang-orang Niniwe itu diselamatkan. Dia ingin mereka tetap binasa dihukum oleh Allah. Tetapi walaupun demikian kemudian dia mau untuk menjalankan perintah Allah namun dalam keadaan yang terpaksa. Nah anak-anakku sekalian, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah guru agung kita, bukan? Dia adalah guru, dia adalah teladan kita karena dia menjalankan semua perintah Allah dengan penuh ketaatan dan sekaligus kerelaan. Bagaimana dengan kita? Sebagai anak, apakah kita waktu menerima perintah dari orang tua kita bersikap taat dan rela? Ada satu kali ketika kita sebagai contoh diperintahkan oleh orang tua melakukan satu tugas, katakanlah mencuci piring atau membersihkan ruangan. Namun ternyata kita bersungut-sungut karena kita sedang asik menonton acara kesukaan kita, ya. Entah kita sedang bermain games, main bareng dengan teman-teman, mabar begitu ya, atau kita sedang melakukan aktivitas yang lain. Jadi pada waktu orang tua kita kemudian memberikan perintah untuk membersihkan ruangan, kita kemudian bersungut-sungut, kita tidak rela. Walaupun belakangan kita melakukan itu, menjalankan itu. Tetapi kita tidak segera melakukan
apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Bila demikian, kita kurang berespon dengan perintah orang tua kita, bukan? Nah, ini menjadi satu pelajaran tentunya bagi kita anak-anakku sekalian, bagaimana kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jikalau kita mengatakan diri kita adalah anak Tuhan, anak sekolah minggu yang baik, yang sudah mendengar cerita-cerita sekolah minggu, firman Tuhan dalam kehidupan kita hari Minggu, atau juga sudah mendengar firman Tuhan dari renungan setiap hari lewat BDKA, tentunya kita harus memiliki ketaatan yang segera, bukan? Tidak ditunda-tunda. Dan tentunya haruslah dengan satu kerelaan. Kiranya kita bisa menjalankan firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjalankan firman-Mu dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Dan ketika kami mendapatkan perintah dari orang tua kami atau guru kami atau siapapun yang lebih tua dari kami boleh menjalankan itu dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Opa, aku melihat ada ironi besar hari ini. Bagaimana Abraham? Penguasa dunia pada waktu itu, termasuk tentaranya, pasti merupakan orang yang pandai, bukan? Tentu, kalau enggak pandai mana mungkin jadi pemimpin. Nah, Abraham sependapat dengan pertanyaan Tuhan Yesus, menantang mereka yang menangkapnya. Itu menunjukkan betapa tidak masuk akalnya cara mereka mengejarnya seolah Yesus itu seorang penyamun. Malah Abraham anak kecil yang cerdas. Yesus setiap hari mengajar di Bait Allah. Di dalam peristiwa itulah seharusnya semua kejahatan Yesus sudah terungkap dengan jelas. Jadi mana yang salah coba? Justru pemimpin agama itu yang bisa dikategorikan sebagai pembunuh. Maka dari situ kita mencari bijaksana Alkitab yang besok sampai pada Markus 14 ayat 50 sampai 52. Shalom.